Kembali lagi di channel Dunia Keris. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dapur keris yang tergolong cukup langka. Demikian untuk rancingan warangkanya, sandangannya. Bisa dilihat bahwa sandangannya masuk ke dalam model Surakarta, yaitu dengan gayaman Surakarta. Kita mulai dari deder. Dedernya sebenarnya modelnya juga model Solo ya. Cuman di sini yang saya kurang paham adalah cukitannya yang berada di samping. Apakah ini sebuah variasi atau memang ada jenis atau model deder yang memang memiliki cukitan seperti ini? Karena hanya terdapat pada bagian depan saja. Nah, itu mungkin teman-teman yang tahu atau paham perihal perdederan mungkin bisa sharing di bawah di kolom komentar. Seperti itu. Untuk bahannya sendiri dia menggunakan bahan kayu kemuning ya. Ditambah dengan mendak angkup randu dengan bahan dasar terbuat dari perak. Kita bahas pada pelokannya. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa pelokan atau model warangkanya ini warangka Surakarta. Dengan garapan yang rapi, bagus, proporsional, tidak menceng atau seimbang pengerjaannya antara depan, belakang, besarnya, lebarnya. Dengan untuk jinjingannya dia cukup rapi, dia presisi, tidak longgar, juga tidak terlalu kecil. Untuk warangkanya sendiri ini berbahan dasar kayu yang saya kurang paham untuk jenis kayunya. Karena seratnya cukup random ya, cukup acak. Dia ada guratan bulat di bawah, lalu dia serat ke samping, lalu melintang ke atas juga. Dengan pola serat seperti itu saya belum pernah menjumpai. Jadi untuk jenis kayunya masih belum bisa dipastikan. Lalu warangkanya dilengkapi dengan pendok bunton. Bunton ini pendoknya pendok baru, bukan lawasan. Kalau warangkanya, pelokannya ini lawasan, mendaknya juga lawasan. Yang saya ragu tadi di bagian deder. Lalu pendok juga ini bisa saya pastikan pendoknya pendok baru. Tapi rapi, bagus, secara keseluruhan juga enak dilihat kok. Sudah nyandang, tinggal simpan saja, sudah siap simpan. Itu tadi untuk bagian warangka. Saat ini kita masuk ke dalam isi dari warangka ini.
Seperti ini untuk penampakan keseluruhan dari keris yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Jika saya tadi di awal mengatakan bahwa keris ini memiliki dapur yang cukup langka, itu karena dia tergolong dalam dapur jalak. Jadi dapur perjalakan. Karena dapur jalak itu sangat banyak, ada jalak Sumelang Gandring, ada yang populer jalak Sumelang Gandring, jalak Sangotumpeng, jalak Ngore, jalak Tirangsari, itu yang populer. Sedangkan yang jarang dibahas adalah ada dapur jalak Nguwung, jalak Nguwuh, jalak Ngoceh, dan salah satunya juga ini. Ini tergolong ke dalam jenis dapur jalak nyucup madu. Karena dia ricikannya hampir sama seperti jalak Ngore, cuman ada atau terdapat sogokan depan. Hanya satu sogokan depan. Kelihatan ya. Nah, dengan perbedaan itu saja sudah membuat keris ini berbeda dengan dapur jenis jalak yang lain. Jadi jika dilihat sekilas jalak Ngore, tapi jika kita perhatikan dengan seksama pada bagian sosoran itu terdapat sogokan depan. Seperti itu. Untuk tangguhnya sendiri, keris ini sudah jelas ya, sudah jelas terlihat bahwa keris ini masuk ke dalam tangguh Madiun Sepuh dengan perawakan yang tidak besar, cenderung kecil, karena Madiunnya itu masih bersinggungan dengan era Majapahit. Jadi ini untuk tangguhnya sendiri adalah tangguh Madiun era Majapahit. Ciri khas Majapahitnya ada, yang sangat kental juga ciri khas dari tangguh Madiunnya. Dilengkapi dengan pamor wengkon isen karena dia terdapat wengkon atau winengku pada bagian sekelilingnya, dan di tengahnya itu terdapat isian berupa pamor melingkar atau hanya semacam garis-garis saja. Itu sudah termasuk isian daripada pamor wengkon isen. Seperti itu. Jika kita lihat dari perawakannya, tentunya jika kita ukur secara dimensi juga tidak terlalu panjang, karena sudah jelas terlihat bahwa kerisnya juga cukup pendek ya. Tapi masih tergolong keris kategorinya, bukan ke patrem. Karena jika kita ukur, dia memiliki panjang dimensi masih 31, jadi masih tergolong ke dalam kategori keris, namun kategorinya keris tanggung. Seperti itu. Kita coba ukur juga untuk bagian bawah gonjo. Untuk gonjonya memiliki panjang 7,6 ya. Seperti itu untuk dimensinya. Juga penjelasan tentang dapur terutama, lalu tangguh dan pamornya. Untuk lengkapnya mungkin ada yang bertanya perihal tangguh Madiun. Kenapa kok bisa Madiun era Majapahit? Karena mungkin saya bantu untuk jelaskan sedikit ya. Untuk selebihnya bisa dilengkapi sendiri atau dicari sendiri di Google atau tanya kepada para sesepuh atau senior keris. Untuk tangguh Madiun sendiri sebenarnya dia sama seperti Tuban. Jadi dia bukan sebuah kerajaan, bisa dibilang sebuah semacam wilayah kadipaten yang memang dia menginduk pada kerajaan yang sedang berjaya. Jadi untuk Madiun sendiri dia Madiun Majapahit, berarti dia buatan keris di Madiun dengan menginduk ciri khas daripada kerajaan yang sedang berjaya saat itu, yaitu Majapahit.
begitu. Sama dengan Tuban juga ada yang Tuban Majapahit. Jadi secara penjelasan gampangnya, Madiun itu sejenis dengan Tuban. Begitu. Mungkin itu yang bisa saya bantu untuk jelaskan secara singkat ya. Oke, kita belum buka dadernya. Mari kita coba buka dadernya dan kita coba ukur serta melihat kondisi daripada pesinya. Seperti ini untuk kondisi dari pesi. Masih orisinil tentunya dan masih tergolong utuh, masih panjang. Bisa dilihat untuk kondisinya. Untuk panjang pesi dia masih panjang ya. Dia tergolong utuh kan tadi kan, dengan panjang di 6,4 cm. Oke, kita coba pasang lagi untuk mendak dan dadernya. Lalu kita akan coba untuk meminyaki. Kita akan coba lihat bagaimana kondisi di saat keris ini diminyaki, kondisi basah, dan kita akan coba bandingkan di saat keris ini masih kondisi kering. Oke, kita mulai minyaki. Nah, ini di saat kondisi bilahnya basah karena minyak, dan ini di saat kondisi bilahnya kering, belum terkena minyak. Jika dilihat dengan lebih jeli bahwa material dari keris ini itu pulen ya, pulen dan matang. Nah, itu salah satu ciri khas daripada keris bertangguh Majapahit. Dengan rancang bangun dia mengikuti ciri khas dari Tangguh Madiun, dan disisipi juga dengan ciri khas Tangguh Majapahit, mulai dari dimensi serta material besinya, bajanya. Terlihat jelas ya perbedaannya ya. Lebih terlihat di saat diminyaki, dia baru muncul untuk ciri khas dari Tangguh Majapahitnya. Itu mengapa keris ini disebut dengan Tangguh Madiun era Majapahit. Kita selesaikan untuk proses minyakinya. Ya, bisa disaksikan lagi. Oke, demikian untuk kesempatan kali ini mungkin sudah cukup seperti biasa. Bagi yang berminat bisa langsung hubungi atau bisa cek lagi di website resmi kami, ada di www.duniakris.com, serta jika ingin melihat update seputar dunia pertasan ASEAN yang kami bahas tentunya, itu bisa juga kunjungi di sosial media kami, ada di Instagram dan TikTok dengan nama sama Dunia Kris. Silakan saksikan di sana, dan juga jika ada yang ingin ditambahkan informasinya atau sama-sama tukar kawruh bisa tambahkan di kolom komentar. Sekian dari saya untuk kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.